saya ingin tahu nih cara ngelola stresnya gimana tuh Bu? Menghiburnya dengan cara apa? Ibu pasti mengalami tekanan pasti kan? Iya nggak sih? Tekanan secara pribadi atau secara Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Ibu Titin Yulinarwati, sarjana sains. Selamat Iya. datang, Bu. Terima kasih sudah diundang Harus ke diundang. podcast. Oh, harus diundang. Semua Sri Kandi diundang. 23 orang di Jawa Timur. Sehat, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Titin ini sarjana sains. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kenapa nyasar di pengawas pemilu? Nah. Ini kan secara tidak langsung ini kan dunia pengawasan ini kan anggaplah dunia politik lah. Kalau nggak fisip ya hukum lah. Benar nggak sih? Kenapa Bu? Bisa nyasar di dunia ilmu sosial lah. Sebetulnya bukan nyasar kalau menurut saya. Gimana? Jadi kebetulan saya sainsnya adalah sains di statistik. Jadi mungkin ada unsur data-datanya lah. Kalau menurut saya juga masuk juga sih kalau masuk. Iya, kalau digatuk-gatuk, dimasukkan masuk semua. Sesuaikan aja, disesuaikan pada divisi lingkungannya. Data, statistik. Sekarang di koordinator divisi PHL. Iya sih, harus ada data. Karena form A kan data. Iya nggak sih? Sesuai kaos saya. Sesuai kaos. Form A mana-mana, bukan uang tapi harus dibawa kemana-mana. Nah, bukan apa gitu katanya ya Bu ya. Gimana? Sudah berapa tahun nih Bu di Bawaslu? Sebelum di kabupaten, di kota ya? Di kota, saya kota Pasuruan. Di kota Pasuruan. Iya. Sebelumnya pengalamannya juga di Panwascam atau penyelenggara lain kan? Kalau sebelumnya malah bukan di Bawaslu. Di mana? Saya malah di KPU, di sisi KPU saya di Panwas, di PPK. Iya, di PPK. Jadi mulai 2010 sampai dengan 2015 itu berturut-turut di PPK tanpa jeda. Terus berapa tahun berturut-turut? 2 tahun ya Bu ya? Ya, setiap ada pemilu kan mulai di situ dari ada Bu Titi nih Bu ya. Nah, maksudnya dari 2015 sampai dari 2010 sampai dengan 2015 itu ngikut terus di PPK. Habis itu 2017 masuk di Panwas Kota Pasuruan sebelum masih ad hoc kemarin. 2018 masuk di Bawaslu Kota Pasuruan. Sudah permanen 5 tahun. Insya Allah. Dan 10 tahun insya Allah juga. Insya Allah. Ya nggak sih? Harus berkelanjutan biar tidak terputus pengabdiannya. Orang-orang kan bilang pengabdian. Ya nggak sih Bu? Benar. 3 kota, 3 kecamatan. 4 kecamatan. 4 sudah 4 ya, memang 4 ya. Memang 4 kecamatan. Berarti saya yang salah ini. DPT-nya hanya 100.000, Ibu ya. 100.000 kayak. 146. 46. Masih sangat sedikit dibandingkan dengan Surabaya yang 2 juta lebih. Ya, Surabaya kan berapa kecamatan? Iya. Tapi kontestasinya kemarin seru ya Bu ya. Ya, lumayan seru. Semakin sempit ruangnya, maka kontestasi akan semakin ketat. Betul nggak sih Bu? Betul. Ada pengalaman apa nih kemarin nih mengawasi Pilkada Kota Pasuruan? Kontestannya juga dulu wakil gubernur ya. Satu wakil gubernur, satunya petahana. Pasti seru nih. Ada cerita apa nih waktu itu nih? Banyak cerita sih sebenarnya. Iya. Dengan satu wakil gubernur juga pernah menjadi menteri. Iya. Yang satunya top lah. Ya, satunya petahana. Petahana ini, kalau petahana ini kaitannya mestinya dengan ASN dan sebagainya. Ya, benar. Laporan ASN itu banyak. Nah, untuk yang wakil gubernur juga otomatis dari masyarakat dukungan juga, atau mungkin dari sisi mereka sudah mengetahui bahwa ini dulu wakil gubernur, ini juga pasti seru sekali. Lumayan. Kerawanannya tinggi kalau nggak salah dulu ya. Masih jadi sorotan nasional juga ya kayaknya. Ya, pernah juga ada Sarah. Kasus penyobekan alat peraga. Ya, juga ada pernah juga ya seperti semacam hoax juga ada. Berita hoax ada. Ya, tentang kemarin yang disebutkan petahana tentang Pancasila yang diperas menjadi Ekasila dan
Trisila dan Ekasila dan Trisila dan itu. Ekasila ya. Kemudian menuju ke selanjutnya waktu kampanye itu tentang APK, penyobekan dan sebagainya, tapi semua sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sudah clear semua, tidak ada masalah. Tidak ada PHP ya Bu ya, aman. Enggak sih? PHPU. Aman. Enggak ke MK kan? Aman. Iya sih. Alhamdulillah. Karena memang kebetulan juga beda ininya 70-30. 70%, 30%. Jauh ya Bu ya. Lumayan jauh. Ya nggak lumayan sih, jauh banget sih. Iya lumayan jauh. Ibu nih kita kalau ngomongin tentang perempuan nih jadi pengawas pemilu dengan kontestasi yang ketat misalkan ya. Iya. Saya ingin tahu nih cara ngelola stresnya gimana tuh Bu? Menghiburnya dengan cara apa? Ibu pasti mengalami tekanan pasti kan? Iya nggak sih? Tekanan secara pribadi atau secara di semuanya sih pasti kan ada yang kalau tekanan sudah tentu karena kan mungkin di sisi pribadi mungkin juga di sisi lembaga juga karena kan dianggap sebagai di Kota Pasuruan hanya 3 yang 2 laki-laki sedangkan saya perempuan sendiri benar. Otomatis kontestasi di Kota Pasuruan juga ketat sekali. Nah ini mungkin kalau di lembaga sih mungkin LSM atau ini kan kadang mereka kan ya biasalah mereka datang ke kantor dengan teriak-teriak dan sebagainya, nggak hanya diskusi sih kalau mereka biasanya juga dengan teriak-teriak dan sebagainya. Nah kalau saya sebagai perempuan mengatasinya sih kalau mereka teriak kita tidak boleh teriak juga kalau sama-sama teriak. Jadi paduan suara. Dari sisi perempuan ya kita hadapi mereka dengan tenang, dengan sisi perempuannya dikeluarkan. Nah mungkin mereka lebih soft ya. Ya itu. Kalau di sisi sebagai perempuan rumah tangga, kalau stres sih enggak sih sebetulnya, cuma kan sudah biasa kan karena sudah mulai dari 2010 sampai dengan 2015 sudah terbiasa di PPK, sudah terbiasa dengan kepemiluan dan sebagainya, sudah biasa meninggalkan anak, meninggalkan suami dan sebagainya. Tapi nggak selama-lamanya. Nggak selamanya maksudnya. Balik lagi. Sebatas kerja aja. Nah, kalau dari sisi keluarga masih bisa. Mengerti lah Bu ya. Mengerti lah. Katanya punya kucing Bu. Enggak sih? Benar enggak sih? Insya Allah ada. Ini kucingnya lucu banget. Itu katanya sangat penting sekali kucingnya. Iya. Apa bagian daripada melampiaskan rasa stres? Nah itu salah satu. Kok nggak dibawa Bu ke sini? Kalau saya bawa ke sini nanti di mobil, teriak-teriak ini yang bikin saya stres malahan. Oh iya. Katanya bisa diajak foto selfie juga ya Bu ya. Iya, bisa dilihat di IG saya. Iya. Bagian cara untuk mengelola stres. Karena dalam situasi pandemi nih Bu ya, kalau kita stres bisa berpengaruh terhadap imun, benar nggak sih? Nah betul. Jadi termasuk Jadi lihat karena biasanya kan anak kalau ada anak-anak kalau masih kecil ini biasanya lucu. Pulang kerja terus lihat anak itu kan hilang. Iya. Semua capek, stres dan sebagainya hilang. Kalau lihat bapak malah tambah rutin. Bukan saya loh yang ngomong. Saya kan konfirmasi tanya tambah ruwet atau gimana? Enggak sih ya. Tenang gitu ya. Nanti dilihatin ke suaminya dia malah dikeploin nanti. Ampun. Gimana? Karena anak saya ini sudah besar jadi sudah enggak biasa sudah hampir sama dengan saya, jadi seperti teman aja. Jadi enggak seperti kalau melihat anak kecil ini kan biasanya kalau ini kan beda. Nah, akhirnya pelampiasannya ke kucing. Kebetulan kita semua senang kucing. Saya, anak saya dan suami itu senang kucing. Memelihara banget. Berapa Bu kucingnya? Sempat sampai 16. Lumayan 16, tapi sekarang tinggal ada yang adopsi ya Bu ya? Atau gimana? Ada yang adopsi, terus kebetulan kemarin sempat renovasi rumah. Iya. Terus akhirnya kucingnya gimana? Rumahnya kan dibongkar semua, jadi akhirnya kucingnya kan nggak punya tempat untuk berlindung karena saya pindah rumah untuk sementara, jadi akhirnya
kucingnya hilang entah kemana. Jadi berapa sekarang Bu? Tinggal 5. Tinggal 5 ya? aja. Kalau mau silakan monggo. Aduh, kita di mana nih? Dengan senang hati. 16 ya lumayan ya. Kayak sepak bola aja Bu ya. Lumayan. Lebih dari sepak bola. Lebih dari sepak bola sama cadangannya juga. Iya, Wasit-wasitnya juga tuh. Sekalian cadangan. Aduh, itu malah bikin stresnya hilang ya Bu ya kalau sama kucing ya. Nggak sumpek lagi misalkan dari kantor ngurus ini itu dan semacamnya. Pas lihatnya juga nggak sumpek sih. Sumpeknya kalau pas mungkin bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya sih. Mungkin pas bersih-bersih karena kan kotorannya dan sebagainya juga mungkin makanannya. Saya ingin tahu nih Bu, nih Pasuruan kan dikenal kota santri kan ya, Ibu di Pasuruan. Tentang perempuan, partisipasi perempuan di sana gimana kemarin? Aman nggak? Partisipasinya aman, tidak ada masalah meskipun juga pandemi ya. Terus mungkin juga karena mungkin ketokohan juga benar. Ketokohan calon ini juga luar biasa, membuat masyarakat itu partisipasinya tambah tinggi. Tambah tinggi. Iya, saya masih dulu kan sebelum pilkada kan banyak orang meragukan tingkat partisipasi ya Bu ya karena pandemi. Tapi ternyata ketika selesai pilkada kan ternyata luar biasa partisipasi ya Bu ya. Nah itu. Kok bisa itu Bu? Apa variabelnya mungkin? Ada faktor apa tuh menurut Ibu nih? Kalau menurut saya karena ini memang memilih pemimpin di wilayahnya sendiri. Iya. Di wilayahnya sendiri dan mungkin juga ada semacam ketokohannya juga yang mereka agungkan lah mungkin itu juga mengakibatkan partisipasi masyarakat tinggi meskipun waktu itu juga pandemi juga terus cuaca juga kan hujan dan sebagainya. Hari H malah banyak yang hujan. Nah itu di Sumeneb malah TPS-nya ada yang itu hari H juga hujan tapi tetap partisipasinya lumayan tinggi. Iya sampai dari 70% kayaknya. 76%. Pencapaian luar biasa loh 76%. Kita membayangkan dulu hanya kalau Pilpres dan Pileg yang bareng itu ya karena banyak mungkin karena kontestasinya juga banyak calon akhirnya orang datang. Tapi pilkada luar biasa itu. Ibu punya strategi khusus gak kemarin tuh caranya untuk meningkatkan partisipasi di PHL kan ya? Iya. Sebenarnya kalau partisipasi di pengawasan ini kan bukan partisipasi untuk datang aja TPS, ya benar tapi partisipasi untuk mengawasi ya. Mengawasi kalau dan kita melaporkan. Di Bawaslu kalau usaha-usaha kami untuk partisipasi pengawasan banyak sekali sudah dilakukan Bawaslu Kota Pasuruan. Sosialisasi itu ke masyarakat langsung kita menargetkan 34 kelurahan itu kita datangi semua. Iya sih, karena hanya 4 kecamatan. Iya, 4 kecamatan dengan 34 kelurahan. Itu semua kami targetkan untuk didatangi. Terus komunitas juga. Ya, komunitas pesepeda, komunitas Gojek. Gojek juga? Sempat kami juga ada MOU dengan Gojek. Seperti juga di Jatim kan? Ya, di Jatim juga ada MOU dengan Gojek. Kami juga mengikuti MOU dengan Gojek. Terus partisipasi penulis kemarin juga. Penulis? Ya. Penulis terus komunitas ini yang biasa ILK. ILK. Anak-anak ILK itu loh. Apa tuh ILK tuh? Yang biasanya untuk lalu lintas jalan ini loh. Nah, yang ada misalnya mungkin ada kecelakaan di mana dan sebagainya itu. Nah, itu komunitasnya kita undang untuk partisipasi pengawasan. Jadi nggak hanya masyarakat aja, tapi juga komunitas-komunitas, pemilih pemula, mahasiswa, itu semua sudah kami lakukan. Ada kampus ya Bu ya di sana ya? Pertanyaan kurang ajar ini. Kok kayaknya gitu. Karena 4 kecamatan, siapa tahu nggak ada kampus. Ada ya. Ada 2 yang besar. Ada pertanyaan goblok saya sebenarnya barusan. ada yang besar malah Bu ya. Ada Unmer. Ya, Unmer sama kalau dulu IKIP PGRI. Kalau dulu. Kalau sekarang namanya jadi Uniwara. Ya. Kalau pesantren pasti banyak sana ya. Karena banyak. Kota santri. Iya sih. Pesantren banyak. Dan memang dikenal sebagai kota yang religius.
Iya Ya, nggak sih? insya Allah. Insya Allah nggak sih? Insya Allah. Atau gimana? Atau gimana? Ada pandangan lain nih? Ramah perempuan nggak di sana? Ramah perempuan insya Allah ya. Ramah perempuan. Partisipasi perempuan juga tinggi ya Bu ya? Partisipasinya tinggi. Tapi memang Kota Pasuruan ini kan ada seperti dua wilayah ya. Iya. Jadi di sisi utara jalan yang sisi pinggir pantai dengan di sisi selatan jalan. Apa ini bedanya? memang berbeda kultur. Berbeda kultur. Kalau di utara jalan ini karena mungkin wilayah pesisir, Iya. jadi ini banyak apa Bu? banyak kerasnya, Yes, lebih banyak kerasnya. Kalau di selatan jalan ini banyak pendatangnya, jadi lebih soft lah, mungkin lebih memahami sosial masyarakatnya lebih. Ini kalau yang di utara ini agak keras memang. Agak keras ya. Iya. Tapi pasti pendatangnya salah satunya dari Madura tuh pasti. Namanya pendatang. Di mana ada penjual sate di itu pasti abang-abang Madura. Saya orang sate? Madura. Kenapa sate? Nggak tahu saya Bu, kenapa kok sate? Padahal di Madura ada sate kan? Ada tapi nggak terkenal di luar Nah, juga. Pasuruan masih Tapal Kuda kan Pasuruan ya? Iya. Masih Tapal Kuda dan berapa orang mungkin akrab dengan bahasa Madura. Iya nggak sih Bu? Iya. Iya. Karena banyak juga nyantri di saya dan abang-abang kalau sudah jual sate meskipun dia ngaku dari Solo tapi ya tetap aja deh ya, aslinya adalah saya Madura. Dari Solo Dari- saya. dari Solo saya bukan dari Madura saya dek. Nah, Saya itu. dari Solo. Itu pasti kaum saya di sana. Karena di Tapal Kuda kan juga dikenal Madura swasta kan. Iya. Ya enggak sih. Di pesisir, saya juga bingung Ibu, kenapa di pesisir itu selalu lebih keras? Mungkin pengaruh laut aja ya, pengaruh laut ya, karena harus bersuara nyaring gitu kan mungkin ya. Iya enggak sih? Nah, ini keras ini apakah Suaranya aja atau mungkin karakter orangnya atau gimana? Saya kurang tahu. Iya, menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya kalau di Pasuruan karakter orangnya juga keras, Iya. suaranya juga keras. Ya, tapi ini bukan Sarah ya, bukan ya? Oh, bukan. Ini Kalau Sarah. keras dibutuhkan juga dalam satu saat Ibu ya, jangan hanya lembut-lembut. Melihat waktu. Iya, melihat waktu. Itu makanya. Habis pilkada ini nggak ada masalah nih Bu? Nggak ada residu penanganan pelanggaran belum selesai? Sudah selesai semua? Insya Allah sudah selesai semua. Iya. Jadi sudah aman semua. 4 kecamatan. Boleh 40 kecamatan. 44 kecamatan kalau ditambah 40. Luar biasa. Karena Pak Anas sering ngobrol ini yang kontestasi orang-orang top semua. Iya enggak sih? Iya, ya memang satu petahana, satunya ini dari sudah pernah menteri, sudah pernah menjabat gubernur. Iya, 2 periode lagi. 2 periode dan tokoh top semua lah. Dan harus orang top juga yang jadi pengawas pemilunya. Salah satunya Bu Titin nih. Iya enggak sih? Memang harus gitu. Harus. Iya. Kalau nggak begitu ya tertekan Ibu. Iya nggak sih? Lagi ya Bu Titin. Jangan mau ditekan. Jangan mau ditekan. Maunya harus gimana Bu? Juga jangan tertekan. Jangan tertekan. Ada kucing yang bisa bikin kita bahagia. Ya, itu. Mungkin saya gitu, tapi mungkin ada orang lain yang kalau ada kucing malah tertekan. Betul nggak? Kenapa Bu? Karena takut. Kecakar mungkin ya? Bukan, karena geli mungkin bulunya dan sebagainya. Oh iya. Geli-geli sendiri. Bisa. Iya juga sih. Bisa juga kan geli. Tapi penasaran suatu waktu kita bisa ke sana ya. Silakan. Lihat kucingnya. Ini fenomenal. Saya mau lihat nanti Instagramnya nanti Bu Titin nih. Lihat kucingnya katanya luar biasa. Bisa extend juga ya Bu ya. Terlatih semua ya Bu ya. Kalau terlatih enggak sih, cuma memang karena sering diajak bicara, diajak ngobrol gitu. Mungkin jadi kalau dipanggil jangan ke situ gitu. Dia juga diam kembali. Enggak harus teriak-teriak ya Bu ya. Ya harus teriak. Harus teriak ya. Enggak. Iya, maksudnya enggak harus kenceng-kenceng. Kadang-kadang kita sudah teriak-teriak dia enggak ngerti tetap aja. Tetangganya yang iya. Yang datang bukan kucingnya tapi tetangganya. Malah tambah sumpah. Di musuh tetangga bos. Agenda ke depan apa nih Bu? Ini refleksi Hari Perempuan nih, apa Ibu yang Ibu refleksikan nih? Mau ngapain atau apa nih? Pesan-pesan untuk para perempuan nih. Untuk perempuan mungkin untuk Kota Pasuruan secara kecil atau mungkin secara meluas untuk seluruh Indonesia. Kami berharap sebagai perempuan itu lebih banyak
apa ya, belajar lah. Mm-mm. Kita belajar itu tidak hanya dari membaca, tidak hanya dari guru. Mm-mm. Jadi belajar juga bisa dari pengalaman. Mm-mm. Nah, mungkin kalau di sisi, karena yang saya geluti ini adalah Bawaslu, jadi mungkin di sisi politik ini kan perempuan masih banyak sekali kurangannya. Jadi seperti misalnya money politik. Nah, money politik ini banyak yang disasar kan biasanya perempuan. Bu, ya. Nah, ini karena mungkin tentang politik ini masih kurang di sisi perempuannya. Jadi mungkin karena nggak tahu kenapa yang disasar utama ini, karena biasanya kalau perempuan ini paling gampang kalau dikasih dirayu. Nah, yang pasti, apalagi yang ada bentuk gambar kertas berwarna merah atau berwarna biru. Iya. Atau yang masuk amplop. Nah, ini loh. Ini yang paling tidak enak. Kenapa mesti perempuan yang jadi sasaran utama gitu loh. Gitu. Dan harus berani, dari perempuan juga harus berani melawan itu ya Bu ya, negeri amplop. Nah, itu. Iya. Itu sebetulnya biasanya yang money politik inilah yang biasanya yang paling banyak ketika pilkada atau pemilu-pemilu yang lain, yang dikupas anak-anak, biasanya anak mahasiswa atau masyarakat ini biasanya itu, dan sasaran utamanya biasanya ya perempuan ini. Iya. Nah, ini termasuk tantangan mungkin buat saya untuk gimana caranya biar jangan hanya perempuan, karena bukan hanya perempuan sebetulnya yang menjadi sasaran, cuma memang mereka yang paling rentan lah Bu ya. Paling rentan untuk disasar untuk money politik ini perempuan. Makanya kalau sudah di pemilihan nerima duit, kebijakannya juga ya Bu ya, bisa jadi tidak ada artinya, karena mereka melihat hanya dari sisi uangnya saja, tapi tidak melihat dari program-program yang ditawarkan itu. Akhirnya mereka tidak peduli dengan programnya kan. Iya, makanya kalau ada orang lain ngasih duit jangan diterima, kecuali suaminya. Ya nggak sih Bu? Atau dari Bawaslu Jatim saya terima. Apa nggak ada kita. Itu aja Bu, makasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat terus Bu, sehat terus. Semoga sehat terus. Amin. Bebas dari COVID. Amin. Karena 2021 kita masih bisa bernafas, ini sudah alhamdulillah sekali. Alhamdulillah Bu. Semoga pandemi segera berakhir dan kita kembali ke normal lagi dan bisa beraktivitas. Terima kasih Bu Titin, sarjana sains. Biar berbeda dengan Bu Titin yang satunya. Iya, betul. Terima kasih Bu atas waktunya. Ngapunten kalau salah. Terima kasih, sama-sama.